Oke, kembali lagi ini saya langsung jelaskan mengenai, aspek pasar dan pemasaran ya. Bentar, oke. Jadi dalam aspek pasar dan pemasaran, pertama yang kalian harus ketahui itu adalah kalian harus bisa membedakan antara analisis pasar dan pemasaran. Oke, bedanya apa? Nah, ini yang akan mempengaruhi nanti bagaimana kalian akan menilai layak atau tidak. Ya. Di sini di slide silakan nanti kalian bisa pelajari sendiri. Jadi kalau kalian ngomongin tentang analisis pasar, kita membahas tentang produknya. Jadi jenis produknya apa, banyak produksinya yang banyaknya produk yang bisa dikonsumsi oleh yang bisa diminta oleh konsumen itu seberapa banyak dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaingnya. Kalian harus tahu juga di situ. Jadi penting apapun yang berhubungan dengan produk itu yang kalian kalian uraikan. Oke, jenisnya apa? Makanan, minuman, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian berapa kisaran setiap bulannya itu diminta untuk konsumen. Lalu berapa sih dari pesaingnya kalian yang tadi sudah kalian analisis dan identifikasi, berapa yang mereka mampu tawarkan, sedangkan kalian berapa gitu. Nah, itu yang perlu kalian untuk jelaskan. Lalu dalam analisis pemasaran ini, kalian harus bisa menguraikan strateginya agar produk ini bisa ke konsumen dengan lebih efisien itu seperti apa. Ini artinya kalian sudah membahaskan ya di bagian channel kalau di bisnis model Canva gitu. Dan di sana kalian menyebutkan strategi misalnya promosi, diskon, sales dan lain sebagainya. Nah, ini cara-caranya itu seperti apa sih gitu supaya produknya ditahu oleh konsumen. Itu yang harus kalian uraikan di dalam analisis pemasaran. Oke, bagaimana kita menentukan layak dan tidaknya? Nah, ini di dalam aspek bisnis, dalam aspek pasar dan pemasaran, kita melihatnya itu dari nih, produk ini dapat diterima di pasar, artinya yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Nah, kalau misalnya usahanya kalian itu ternyata tidak dibutuhkan dan tidak diminta, artinya tidak layak. Tuh intinya kalau dalam pasar dan pemasaran. Oke, dan ada catatan dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Oke, jadi jelas di sini ya, ketika kalian sudah memasarkan A, B, C, D strateginya dengan jumlah yang diinginkan dan mendapatkan keuntungan, di situ baru dikatakan layak. Oke, tapi kalau di dalam keuangan nanti kita bahas di setelah UTS, itu dalam studi layak dan tidak layaknya bukan hanya dilihat dari untung. Oke, tapi untuk sekarang kita sesuaikan di dalam aspek pasar dan pemasaran bahwa barang yang dijual, yang dibutuhkan, ditawarkan untuk ke konsumen itu mendatangkan keuntungan dari penjualannya. Itu dikatakan layak. Oke. Nah, ini sudah kalian bahas di dalam aspek anak pemasaran sudah sangat familiar dengan 4P ini. Untuk yang konsentrasi keuangan maupun sumber daya manusia juga perlu tahu ini gitu. Tapi ini biasanya udah di dasar-dasar kalian sudah belajar ini gitu ya. Yang pertama adalah product, price, promotion, and place. Nah, jadi nanti kalian akan menjelaskan produknya apa, jenisnya apa, gitu ya, berapa jumlahnya, banyak dibuat atau dilontarkan. Kemudian harganya, nanti jelaskan harganya kisaran berapa, gitu ya, promosi yang dilakukan seperti apa, dan lokasinya, apakah strategis di pinggir kota, tidak strategis di dalam perumahan atau di mana. Itu silakan diuraikan ya. Nah, ini kalau dalam bayaran pemasaran ada 5P juga. P ini adalah people-nya. People di sini siapa gitu ya. People ada 2. Jadi bisa di dalam dan di luar. Kalau di dalam itu artinya adalah pegawainya teman-teman. Jadi kalian harus mampu melihat, menguraikan apakah di lingkungan pegawainya itu sangat kompetitif atau sangat fleksibel bagi bekerjanya atau bagaimana budayanya, apakah saling gotong royong kah atau individual kah seperti apa? Nah, ini yang perlu kalian uraikan. Begitupun yang eksternal. Pas sasarannya siapa, orang-orang di sekitarnya seperti apa gitu ya. Itu yang nanti juga akan kalian jelaskan. Dan ini 2 tambahan lagi yaitu yang biasa disebut dengan 7P. Nah, ini adalah proses dan juga physical evidence. Proses ini apa gitu ya. Nah, proses ini dari awal sampai akhir itu seperti apa gitu ya. Jadi artinya kita akan ngomongin tentang distribusi. Ya, distribusi ini karena kan mempengaruhi dari harga, bagaimana ketersediaan bahan gitu ya. Di dalam proses ini kalian perlu untuk menjelaskannya seperti apa.
Dan physical evidence ini artinya bukti fisiknya, apakah ada gitu dalam bentuk kemasan yang seperti apa, kemudian dalam volume seperti apa, barangnya seperti mudah didapatkan atau tidak, misalnya Eee, ini misalnya Al-Qur'an gitu ya, artinya ini secara physical evidence sudah ada gitu ya, dibaluti dengan apa gitu, artinya kalian jelaskan nanti bagaimana mereka mengemasnya, mereka menampilkannya kepada, konsumennya ya. Oke, nah ini tidak saya akan jelaskan, nah ini jelas ya produk life cycle kalian sudah tahu, apa dia di introduction, growth, maturity, decline gitu. Ini beberapa strategi yang bisa dilakukan, nanti dipelajari sendiri ya. Oke, tadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan, price ini yang kedua. Nah ini tidak saya jelaskan detail karena keterbatasan waktu ini juga ya. Jadi nanti kalian pelajari dari price-nya yang mana yang digunakan di UMKM kalian. Apakah going rate price, ini berdasarkan harga yang berlaku di pasaran berapa nih? 15 harganya oke pakai 15 ya. Atau kalian pakai scale bid pricing secara tertutup gitu. Tidak ditampilkan berapa nominal harganya gitu untuk menarik menentukan harganya, tawar-menawarkah atau bagaimana gitu? Atau berdasarkan dari harga, artinya ini ada cost berdasarkan pricing-nya, berapa harga jual, markup ataukah ini untuk yang retail biasanya, dan atau break even point, gitu ya. Nah ini nanti saya jelaskan. Oke, sedangkan di dalam satu persepsi nilai kayak bisa menggunakan nilainya. Nah, nilai ini maksudnya menurut saudara orang mikirnya ini berapa sih gitu ya, nilai untuk usahanya kalian atau biasanya ini kalau, umumnya di art, film gitu, atau yang berbau dengan kesenian, itu biasanya nilainya berapa sih gitu ya. Itu tuh biasanya yang terdengar. Oke, nanti kalian menjelaskan seperti apa mereka menentukan harga. Oke. Sama dengan promosi, tadi saya bilang bagaimana mereka mempromosikan, apakah public relation kah, sales, promotions, personal selling, atau advertising. Silahkan nanti kalian jelaskan seperti apa alur mereka dalam mempromosikan. Oke, ini place atau tadi ada proses distribusi, saluran distribution. Oke, nah ini saluran distribusi ke konsumen seperti apa? Apakah dari langsung produsen ke konsumen atau ada agennya, pedagang besar. Nah, ini kalian mention aja, sebutkan gitu. Jadi akan lebih detail, jelas alur dari bisnis yang kalian analisis. Oke. Nah, ini beberapa strategi pemasaran yang bisa nanti kalian jelaskan gitu ya. Apakah dia menggunakan segmentasi pasar yang seperti apa? Apakah saya menggunakan geografi, demografi, artinya usia, rentan usianya seberapa, dan psikologis terapis. Kemudian ada targeting, apakah menggunakan variabilitas produk, pasar, dan seterusnya. Diferensiasi apa yang dia gunakan, nah, posisi pasar ini, apa atribut pasar, ini seperti kemasannya seperti apa, manfaat, harga, pemakaian, dan seterusnya. Kalian uraikan seperti apa strategi pemasarannya di sana. Oke? Ya, implementasinya apa di dalam SKB? Nah, ini sama seperti aspek yang dua, hukum dan lingkungan. Jadi kalian akan menganalisis di sini kemampuan untuk mengevaluasi dari aspek pasar dan pemasaran. Ya, contohnya dia, kemampuan mencapai volume penjualan yang menguntungkan. Nah, artinya kalian harus tahu dulu kan ya. Tadi kita ngomongin tentang produk, berapa sih bisa ditawarkan volumenya? Apakah memenuhi dengan kebutuhannya? Apakah dengan menjual itu mendapatkan keuntungan? Kalau iya jawabannya berarti kalian tinggal centang 5 gitu. Iya, karena segini volumenya, segini menguntungkannya dalam penjualan segini dalam waktu kurun segini. Oke, jadi jelas. Tapi kalau tidak, misalnya berarti 1, 2, atau 3 di bawahnya. Menghasilkan produk yang lebih baik dari pesaing. Artinya ini kalian harus bisa menggunakan CPM tadi yang saya contohkan gitu ya. Dari CPM tersebut, kalian akan bisa menentukan, oh ternyata produk bisnis saya itu jauh lebih unggul daripada pesaing. Kemampuan menentukan harga yang lebih baik dibanding pesaing. Ya, berarti dia, oh ini nentuin harganya berdasarkan BIP, sedangkan pesaing lainnya tidak, hanya berdasarkan
insting atau melihat situasi kondisi di sekitar gitu. Nah, kalian uraikan kenapanya. Kemampuan mendistribusikan artinya kita ngomongin tentang, distribusi, gitu ya atau place-nya, dari produsen ke konsumen itu seperti apa? Apakah efisien? Oh ternyata menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan ini menambahkan beban biaya gitu. Ternyata tidak efisien melalui jalur A. Gimana kalau jalur B? Nah ini, perlunya untuk analisis lebih dalam gitu ya, untuk kalian bisa menguraikannya. Dan yang terakhir adalah mempromosikan produk yang lebih efektif dibandingkan pesaing yang lainnya. Jadi jelas ya, kalau kalian mempromosikan seperti apa, penjualannya dilihat apakah itu lebih berhasil, interaktif kah, atau bisa menarik pelanggannya, atau sebaliknya tidak interaktif, kemudian tidak menarik pelanggan, buruk misalnya dibandingkan dengan pesaing. Ya. Jadi ya, dalam aspek penilaian ini kalian harus mampu menjelaskan kenapa kalian memilih 2, 3, dan seterusnya, dan dijelaskan dengan berapa keterangan. Tadi ingat ya, sebelum kalian menganalisis ini, jelaskan dulu tadi saya bilang apa, strategi pemasarannya, analisis pasarnya seperti apa. 7P kalian jelaskan. Kemudian, strategi, pemasarannya seperti apa. Dia menggunakan strategi diferensiasi, targeting, atau position market, apa gitu. Nah, itu silahkan kalian uraikan. Materinya sudah ada di sini, direview kembali, dikaji lebih dalam. Jika ada pertanyaan, silakan chat di grup aja, nanti kita diskusi lebih banyak di sana ya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.